Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau INA-Portnet perlu ditingkatkan untuk lebih efisien dan kompetitif. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Inpres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama sesuai arahan Presiden Republik Indonesia melalui Inpres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau INA-Portnet perlu didorong dan dioptimalkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia di Jakarta mengatakan Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi INA-Portnet yang menghadirkan transportasi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. INA-Portnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window yang menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat, serta kapal meninggalkan pelabuhan. INA-Portnet juga sudah menjangkau 264 UPT pelabuhan laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window khususnya pada 46 pelabuhan. Tapi kalau kita memang banyak yang mau studi banding kita, bikinlah itu lebih baik. Bikinlah ini milik masyarakat, bukan ego sektoral. Oh, gua canggih nih. Tapi kalau saya ke Maluku Utara atau ke Papua, pedagangnya nggak tahu tentang sito laut, Pak Hartanto. Ya, saya nggak yakin KUPP kita itu involved di dalamnya ya. Teman-teman yang daring ya, pelajari dan apa manfaatnya. Kalau saya teriak-teriak, saya bukan pemainnya, ini akan tidak ada artinya. Tapi kalau 264 titik KUPP itu menggunakan dengan kecerdasan dan kedalaman yang lebih dan mendekatkan pada masyarakat, saya yakin ini lebih efektif. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Jaksa Agung Saditiar Burhanuddin membahas pembentukan Satuan Tugas Impor Ilegal. Hal itu guna memitigasi barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas pembentukan Satuan Tugas Impor Ilegal bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini dilakukan guna memitigasi barang-barang impor yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Mendag Zulhas mengatakan Satgas tersebut nantinya akan terdiri dari beberapa lembaga atau institusi, mulai dari Kementerian, Kejaksaan, Polri, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Satgas ini akan fokus mengawasi 7 barang impor, diantaranya barang tekstil atau pakaian jadi, aksesoris, keramik, perangkat elektronik, alas kaki, produk kecantikan, dan barang jadi lainnya. Kami minta dukungan ya dari Pak Jaksa Agung, kita akan bikin tim segera untuk melihat ke lapangan. Ya, setelah ditemukan nanti tentu kita akan serahkan proses hukum kepada kejaksaan. Kan kami nggak sanggup gitu. Nah, agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri 7 macam, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, beauty, seramik, dan lain-lain. Sementara itu, Jaksa Agung Saditiar Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Kemendak dalam Satgas yang akan dibentuk tersebut. Saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali lagi, tapi sampai tuntas ke akar. Kira kita punya jaringan, kita tahu jaringan-jaringannya, dan insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam jumpa pers mingguan di Gedung Kemenparekraf Jakarta menyebutkan masih membahas dana abadi pariwisata. Dana abadi pariwisata dibentuk untuk mendukung pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas.
Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam jumpa pers mingguan Kemenparekraf di Jakarta menyebutkan, sampai saat ini Kemenparekraf masih menggodok regulasi Dana Abadi Pariwisata Indonesia. Dana Abadi Pariwisata Indonesia disebut Nia akan berkisar 2 triliun rupiah yang bersumber pada APBN 2025. Alokasi dana tersebut akan dimanfaatkan mendukung gelaran acara berskala nasional dan internasional yang mampu menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah wisata tersebut. Bapak Ibu sekalian, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang penuh potensi. Bukan hanya kekayaan alam dan budaya yang menarik hati wisatawan, tapi juga kreativitas anak bangsa yang tanpa batas nyatanya mampu mengundang investasi. Melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan tidak hanya meningkatkan devisa negara, namun juga memberikan dampak luas bagi pengembangan ekonomi untuk rakyat. Sementara itu, di kesempatan yang terpisah, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut dana abadi pariwisata juga dapat digunakan untuk acara seperti kompetisi olahraga dan festival musik. Menparekraf menyebut penentuan event akan diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih masa jabatan 2024-2029. Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Layanan Usaha milik Kementerian Keuangan. Menparekraf pun menargetkan penyusunan rancangan dana abadi pariwisata diperkirakan selesai pada Agustus 2024 mendatang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk bertindak tegas dalam menerbitkan aktivitas pertambangan rakyat dan pertambangan tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mitigasi terjadinya bencana tanah longsor yang berimbas pada keselamatan masyarakat dan harmonisasi ekosistem yang ada di setiap wilayah pertambangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk tegas dalam upaya penertiban aktivitas pertambangan rakyat atau tradisional yang sudah kian memperbesar dampak bencana kepada masyarakat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing mengatakan bahwa 2 peristiwa longsor di areal tambang di Bone Bolango dan di penambangan emas tradisional pegunungan distrik Wini Mimika, Papua Tengah yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari 2 pekan terakhir setidaknya dapat menjadi contoh untuk memperkuat gagasan tersebut agar segera direalisasikan. BNPB menilai keselamatan masyarakat dan harmonisasi ekosistem harus menjadi lebih diprioritaskan ketimbang aspek kemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari tambang. Di sisi lain, Abdul juga berharap semua pihak di daerah termasuk masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan dini hasil dari analisa perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BNPB dan BMKG agar sebelum terjadi bencana semua daerah di wilayah Indonesia bagian tengah hingga bagian timur sudah diminta untuk tidak beraktivitas di daerah rawan seperti perbukitan, bantaran sungai dan seterusnya dalam beberapa pekan ke depan. Itulah sebabnya tidak hanya informasi perakiraan cuaca secara resmi dari pemerintah yang harus kita perhatikan, tetapi juga masyarakat juga harus tetap memperhatikan kondisi alam di sekitar ya. Artinya jika apakah di sekitar sungai kondisinya abnormal atau mulai keruh dan seterusnya, itu menjadi tanda-tanda untuk kita supaya bisa melakukan tindakan-tindakan kedaruratan sebelum bencananya terjadi. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan keamanan data peserta dan lindungi pekerja terdampak PHK. Sesaat lagi.